Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indrayuni dengan NIM D10112011027. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi. Saya akan membahas tentang instalasi pengolahan air limbah. IPAL sendiri merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dirancang untuk memproses serta mengelola limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain atau bisa dibuang ke lingkungan tanpa dampak yang merugikan. Proyek pembangunan IPAL ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ruang lingkup, kedua ada work breakdown structure, ketiga ada risk breakdown structure, dan yang keempat ada tabel identifikasi risiko berserta dampaknya. Pembahasan pertama kita yaitu ruang lingkup. Yang pertama ada wastewater treatment plant, yaitu membersihkan kotoran dari air sehingga bisa dikembalikan ke alam. Instalasi ini akan menyaring padatan atau polutan, menguraikan bahan organik, serta mengembalikan lagi kandungan oksigen dari air yang diproses. Pengolahan ini bisa dicapai dengan 4 tahapan, yakni pretreatment, pengolahan primer, pengolahan sekunder, dan pengolahan lumpur. Biasanya, jaringan saluran pembuangan yang terhubung ke kawasan bangunan mengalirkan air limbah bercampur padatan ke tangka pengumpul dan instalasi pengolahan dalam aliran yang berjalan terus-menerus. Kemudian ada jaringan perpisahan. Sistem perpipaan pada air limbah berfungsi untuk membawa air limbah dari satu tempat ke tempat lain agar tidak terjadi pencemaran pada lingkungan sekitarnya. Prinsip pengaliran air limbah pada umumnya adalah gravitasi tanpa tekanan, sehingga pola aliran adalah seperti pola aliran pada saluran terbuka. Kegiatan proyek pada instalasi pengolahan air limbah. Yang pertama ada pekerjaan desain, berguna untuk mendesain atau menggambarkan seperti apa kriteria IPAL yang akan dibangun. Yang kedua ada pekerjaan konstruksi, berguna untuk bagaimana IPAL yang akan dibangun memiliki konstruksi kuat dan kokoh. Pembahasan kedua ada work breakdown structure. Proyek instalasi pengolahan air limbah memiliki WBS seperti berikut. Untuk pekerjaan desain, yang pertama itu mendesain konstruksi sipil, kedua mendesain konstruksi arsitektur, kemudian mendesain struktur IPAL, mendesain mekanik IPAL, mendesain tata udara IPAL, mendesain pipa saluran air, mendesain peralatan IPAL, dan yang terakhir mendesain alur listrik IPAL. Untuk pekerjaan konstruksi, yang pertama ada bangunan utama, pembangunan bak aerob, pembangunan stasiun pompa, pembangunan ruang sirkulasi udara, dan yang terakhir pembangunan ruang pengolahan lumpur. Pembahasan ketiga adalah risk breakdown structure. Untuk RBS pada proyek instalasi pengolahan air limbah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pekerjaan desain. Untuk analisa risiko pekerjaan desain ini terbagi menjadi 2 lagi,
yaitu identifikasi risiko dan pengendalian risiko. Untuk identifikasi risiko, yang pertama ada terjadinya perubahan desain perancangan IPAL, yang kedua kesulitan penggunaan teknologi baru saat mendesain IPAL. Yang kedua, pengendalian risiko. Yang pertama ada mendesain kembali IPAL sesuai kondisi lingkungan yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi terhadap pekerja desain sebelum perencanaan pembangunan IPAL. Untuk pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan konstruksi yang terbagi menjadi dua juga. Untuk identifikasi risikonya, yang pertama ada terjadinya kerusakan lingkungan. Kedua, pekerja terluka, dan yang ketiga terjadinya kerusakan jalan. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama itu merancang IPAL dengan kualitas yang baik. Kedua, menggunakan pakaian dan perlengkapan standar untuk pekerja. Yang ketiga, memperbaiki jalan yang rusak akibat IPAL. Bahasan keempat kita ada tabel identifikasi risiko beserta dampaknya. Untuk identifikasi risiko pertama yaitu terjadinya perubahan desain perancangan IPA. Hal ini bisa berasal dari perubahan desain perancangan IPAL karena adanya perbedaan faktor di lapangan yang tidak sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Tentu saja akan berdampak pada perubahan desain yang terjadi pada rancangan IPAL, sehingga akan terjadi pemunduran waktu yang lebih lama dari waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Yang kedua, untuk risiko itu ada perubahan desain perancangan IPAL juga dapat disebabkan karena biaya yang dikeluarkan dari anggaran biaya ternyata lebih rendah sehingga harus mendesain kembali sesuai anggaran biaya yang ada. Dampaknya yaitu perubahan desain IPAL yang terjadi karena faktor biaya lebih rendah menyebabkan desain perancangan IPAL menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya kurang. Untuk risiko yang kedua itu adalah kesulitan penggunaan teknologi baru saat mendesain IPAL. Terjadi karena perkembangan teknologi yang menciptakan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih untuk mendesain suatu proyek, namun para pekerja masih awam atau gegap teknologi menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini berdampak pada proses perancangan desain IPAL, sehingga memakan waktu yang cukup lama dan rancangan desain bisa saja tidak terlalu sesuai dengan yang diharapkan, karena para pekerja yang masih awam akan teknologi tersebut. Kemudian ada risiko yang ketiga yaitu terjadinya kerusakan alam. Hal ini berasal dari limbah yang tidak dikelola dengan baik oleh IPAL, sehingga akan membuat lingkungan menjadi tercemar karena di dalam limbah tersebut mengandung zat pencemar yang tinggi. Tentu saja hal ini akan membuat kualitas air menjadi buruk karena terkandung zat pencemaran yang tinggi sehingga tidak layak digunakan dalam kegiatan manusia. Zat pencemar yang terdapat pada limbah membuat kadar oksigen yang terkandung dalam air berkurang sehingga berdampak pada ekosistem makhluk hidup di sungai. Untuk risiko selanjutnya yaitu pekerja terluka. Hal ini berasal dari pekerja yang tidak menggunakan pakaian atau peralatan standar seperti rompi, helm, sepatu, dan sarung tangan. Kemudian pekerja juga kurang berhati-hati saat proses pembangunan IPAL. Dampaknya, pekerja yang terluka dapat membuat pekerja menjadi terhambat karena terjadi pengurangan pada jumlah pekerja. Untuk risiko selanjutnya yaitu terjadi kerusakan jalan. Hal ini berasal dari pembangunan IPAL karena adanya tanah yang digali untuk membuat saluran IPAL. Hal ini berdampak pada galian tanah di jalan raya dapat menyebabkan kondisi jalan menjadi sempit sehingga terjadi kemacetan. Kemudian pengendara dapat terperosok akibat permukaan jalan antara aspal dengan tutup bagian galian IPAL tidak rata. Baik, sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.